Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Mumpung lagi ramai soal Keraton Yogyakarta atau Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, kita akan bahas peran Raja Yogyakarta saat itu, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejarawan M.C. Rickliff dalam buku Sejarah Indonesia Modern menulis, peranan Hamengkubuwono IX dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dimulai dengan mempersiapkan rakyat Yogyakarta menyambut kemerdekaan Indonesia, serta memberikan dukungan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian menggabungkan Yogyakarta ke dalam Kesatuan Republik Indonesia. Hamengkubuwono IX menggunakan bahasa Indonesia untuk menggantikan bahasa Jawa di kalangan pejabat pemerintahan. Ia juga membentuk laskar rakyat yang setia kepadanya. Dia memang memainkan dengan sengaja peranan militer seperti yang dilakukan para raja sebelum masa penjajahan, sehingga ia menganggap dirinya sebagai perwira tentara dan diakui demikian oleh para panglima tentara Republik. Berkat jasa besar Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Keraton Yogyakarta dalam perjuangan kemerdekaan, pemerintah Indonesia memberikan status daerah istimewa terhadap Yogyakarta. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 18B Ayat 1, yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur keistimewaan Yogyakarta terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi, kalau ada yang menginginkan perubahan terhadap status Yogyakarta, termasuk soal pengangkatan gubernur, silahkan ubah saja Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang turunannya. Jangan bikin gaduh di media sosial. Yuk, kita bahas dulu apa sih syarat utama menjadi daerah istimewa. Sejak zaman dulu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 mengenai pemerintah daerah, syarat utama daerah istimewa adalah daerah yang telah memiliki pemerintahan sendiri sebelum adanya Republik Indonesia. Yogyakarta berdiri kapan? Sudah berdiri sejak tahun 1755 bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I di Hutan Beringin. Pendirian kota Yogyakarta bermula dari adanya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari tahun 1855 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Harting atas nama Gubernur Jenderal Jacob Mussel. Isi dari Perjanjian Giyanti adalah membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua, setengah menjadi hak Kerajaan Mataram Islam, kelak menjadi Surakarta, dan sebagiannya lagi menjadi hak Pangeran Mangkubumi atau yang nantinya bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian pada 13 Maret tahun 1755, Sultan Hamengkubuwono I menetapkan bahwa wilayah yang ia pimpin diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribu kota di Yogyakarta. Jadi jelas ya, Yogyakarta sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta menyetujui konstitusi yang dirancang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk sebelum Jepang menyerah kepada sekutu. Dalam menentukan wilayah-wilayah yang masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,
pemerintahan pusat secara de jure memakai wilayah-wilayah kekuasaan Belanda menjadi wilayah-wilayah kekuasaan Indonesia. Pihak Republik tidak mempunyai hak terhadap wilayah-wilayah di luar kekuasaan Belanda ketika itu. Sementara itu, wilayah kekuasaan Solo Jogja disebut Furstenlanden, yaitu daerah yang dipertuan oleh Kasunanan Solo Mangkunegaran, Kesultanan Yogyakarta, dan Pakualaman, tidak berada di wilayah kekuasaan Belanda. Secara de jure, keempat wilayah tersebut tidak masuk ke dalam NKRI. Kasunanan Solo dan Mangkunegaran bimbang, bahkan separuh menolak bergabung dengan Republik Indonesia. Mereka takut bila bergabung dengan Republik, kerajaan-kerajaannya akan dibubarkan, karena mereka beranggapan bahwa pemerintah Republik Indonesia itu sosialis, yang menolak adanya bentuk feodalisme. Sementara itu, Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman berkeyakinan bulat mendukung dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bergabungnya Kesultanan Yogyakarta ini merupakan simbol bahwa Raja Jawa berdiri di belakang Soekarno-Hatta, yang berarti dari sisi budaya kemerdekaan RI mendapatkan legitimasinya. Ketika itu, Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Selanjutnya, pada 5 September tahun 1945, pemerintah mengeluarkan amanat menyatakan bahwa daerah Kesultanan daerah Pakualaman merupakan daerah istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. 1 bulan berselang, tepatnya tanggal 30 Oktober tahun 1945, amanat kedua dikeluarkan yang menyatakan kepemimpinan pemerintahan di daerah istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII bersama dengan Badan Pekerja Komite Nasional. Menanggapi kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah tokoh di Yogyakarta membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNID, diprakarsai oleh kelompok nasionalis tua. Pada tanggal 1 September di Yogyakarta juga dibentuk Badan Keamanan Rakyat yang merupakan bagian dari Badan Penolong Korban-Korban Perang. BKR Yogyakarta beranggotakan mantan PETA, Haiho, Seinen Korenso, Seinendan, Kaibodan, Barisan Berani Mati, Hizbullah, Sabilillah, Barisan Pelopor, Tentara Rakyat, dan sebagainya. Tugasnya menjamin keamanan dan ketentraman rakyat. Sultan mengadakan pembicaraan dengan Pakualam, Ki Hajar Dewantoro, dan tokoh-tokoh lain, termasuk Sudarisman Purwokusumo, setelah terbentuknya KNID dan BKR. Dari pembicaraan itu, Sultan dapat menyimpulkan bahwa rakyat Yogyakarta menyambut hangat proklamasi kemerdekaan tersebut. Dengan demikian, barulah Sultan siap bicara atas nama rakyat dengan mengeluarkan amanat 5 September tahun 1945 yang diikuti oleh Pakualam pada tanggal yang sama. Amanat ini berisi 3 pernyataan, yaitu: pertama, Kerajaan Yogyakarta merupakan daerah istimewa negara Republik Indonesia. 2. Semua kekuasaan dan urusan pemerintahan DIY dipegang sepenuhnya oleh Sultan. 3. Sultan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Amanat 5 September ini dapat disebut sebagai proklamasi kemerdekaan Yogyakarta dari penjajahan Jepang. Proklamasi kemerdekaan Yogyakarta ini kata-katanya lebih radikal daripada proklamasi 17 Agustus, sebab kekuasaan dan pemerintahan langsung dinyatakan diambil secara penuh oleh Sultan dan Pakualam pada saat amanat itu dibacakan. Padahal saat itu pemerintah Jepang masih menduduki pos-pos pemerintahan di Yogyakarta dengan kekuatan militer yang masih segar bugar dengan bersenjata lengkap di Pingit, Kota Baru, dan Maguwo. Bulan September itu bendera merah putih dikibarkan di rumah-rumah penduduk dan bangunan milik pemerintah kesultanan.
Amanat 5 September 1945 tersebut seolah-olah mendapat legalisasi dari pemerintah Republik Indonesia, yaitu ketika 2 orang Menteri Urusan Presiden Republik Indonesia datang ke Yogyakarta tanggal 6 September 1945 untuk menyerahkan piagam kedudukan Sultan dan Pakualam. Piagam itu berisi pengakuan bahwa Sultan dan Pakualam tetap pada kedudukannya dan Yogyakarta serta Pakualam merupakan bagian Republik Indonesia. Pada tahun 1946, Belanda menduduki Jakarta, sehingga Hamengkubuwono IX sebagai Sultan meminta kepada Soekarno dan Hatta agar memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta selama masa revolusi. Pendudukan Belanda atas Bandung dan Jakarta itu berarti hilangnya kekuasaan Indonesia atas sekolah-sekolah tinggi yang ada di negeri ini. Oleh karena itu, Hamengkubuwono IX menyediakan gedung Siti Hinggil dipakai oleh Akademi Ilmu Politik yang kemudian meleburkan diri dalam Fakultas Hukum dan Fakultas Sosial dan Politik Perguruan Tinggi Gadjah Mada. Dengan Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia, otomatis memerlukan biaya yang sangat besar. Sedangkan kas negara pada saat itu belum ada. Di sini Sultan memberikan bantuan pada negara berupa uang gulden untuk membiayai semua keperluan negara pada masa-masa sulit seperti saat itu. Anak Sultan Hamengkubuwono IX, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo mengatakan Hamengkubuwono IX memberikan uang sebanyak 6 juta gulden untuk operasional pemerintahan. Pada tahun 1949 terjadi pertempuran antara tentara Republik dan Belanda. Pertempuran ini merupakan ajang pertempuran terakhir sebelum Belanda meninggalkan Indonesia dan juga merupakan bukti masih adanya tentara Republik. Selaku Menteri Pertahanan, Hamengkubuwono IX memprakarsai pertempuran tersebut, berkoordinasi dengan Letnan Kolonel Soeharto untuk menyerang Yogyakarta, sehingga dapat mengalahkan Belanda. Pertempuran itu kemudian dikenal dengan sebutan Serangan Umum 1 Maret 1949. Kemenangan tentara Republik pada pertempuran itu memperkuat daya tawar diplomasi Indonesia, sehingga Belanda dipaksa untuk menandatangani perjanjian Rumroyen, yang salah satu isinya yaitu menarik pasukan Belanda dari Yogyakarta sebagai prasyarat bagi diselenggarakannya perundingan menyeluruh antara pihak-pihak terkait yang kemudian dikenal dengan Konferensi Meja Bundar. Penyerahan kedaulatan Indonesia berlangsung 27 Desember 1949 di 2 tempat. Pertama di Belanda dari Ratu Juliana kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Mohatta, dan kedua di Indonesia dari tangan Dr. Loving kepada Hamengkubuwono IX selaku Menteri Pertahanan Negara. Sehari setelah pengakuan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia sebagai salah satu hasil Konferensi Meja Bundar, pada tanggal 28 Desember 1949, Presiden Soekarno kembali ke Jakarta. Peristiwa ini menandai berakhirnya fungsi Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Upaya Sultan Hamengkubuwono IX demi mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka telah dimulai sejak awal pemerintahan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta tanggal 18 Maret 1940. Meski Yogyakarta bukan termasuk wilayah yang diserahkan Belanda kepada Indonesia usai proklamasi kemerdekaan, tetapi Hamengkubuwono IX segera menyatakan Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Berkat jasa-jasanya itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX diberi gelar pahlawan nasional. Selain itu, Yogyakarta dijadikan daerah istimewa dengan sejumlah keistimewaan, termasuk posisi gubernur tidak dipilih melalui pemilihan kepala daerah seperti halnya di provinsi lain. Jadi, pengangkatan Yogyakarta sebagai daerah istimewa tak lepas dari sejarah perjuangan Sultan Yogyakarta dalam menegakkan Republik Indonesia.
Status keistimewaan Yogyakarta ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 plus undang-undang turunannya. Jangan sampai generasi muda bagai kacang yang lupa pada kulitnya, tak tahu balas budi pada perlawanan dan pejuang kemerdekaan. Oke teman-teman, episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik khusus, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan.